Collective unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Ini wilayahnya lebih dalam lagi dibandingkan ketidaksadaran personal. Katanya Jung, ini mungkin ada pengaruh ajaran-ajaran agama tertentu mungkin, bahwa begitu kita lahir, kita ini bukan papan kosong. Kita mewarisi apa? Hal-hal, ingatan-ingatan. Mungkin dulu nenek moyang kita punya cita-cita apa, punya keinginan apa, punya harapan apa, punya semangat untuk ngapain. Yang semacam ini nanti bisa diwariskan dari generasi ke generasi, akumulatif. Katanya Jung, ada sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk dari generasi ke generasi. Dan ini, apalagi yang ini, yang tadi aja nggak disadari, apalagi yang ini. Collective unconsciousness. Itu yang bikin misalnya kadang-kadang kamu heran, kok bisa ya orang Yahudi itu seperti itu semua. Mungkin cerdik, cenderung agak tricky, kemudian kok bisa ya etnis ini kok sukses terus kalau bisnis, kok bisa ya. Itu ada warisan-warisan dari nenek moyangnya, otomatis begitu. Kadang-kadang kamu usaha mati-matian gak sukses-sukses, tapi dari etnis itu temenmu cepet banget, cuma ngapain aja terus jadi kaya. Itu ada collective unconsciousness. Jadi dia otomatis dia mewarisi itu dari nenek moyangnya. Jadi diwariskan dari kakek nenekmu. Tadi ada orang introvert, ada orang ekstrovert, itu bisa dilacak ke belakang dulu-dulunya. Kemungkinan kakek nenek moyangnya kecenderungannya seperti itu juga. Ya meskipun tidak harga mati, tapi ini nyetir kepribadianmu. Makanya ada, kalau orang Jawa itu cenderung lembut, cenderung tidak mau cenderung melunak. Sementara etnis tertentu biasanya lebih suka keras, lebih suka tegas, lebih suka. Itu warisan genetik. Saya pernah baca buku itu, bahkan batin, sikap batin itu berpengaruh pada DNA seseorang. Yang itu bisa diwariskan. Misalnya dulu kakekmu pacaran terus patah hati. Ya. Karena patah hati terus sumpek terus, kakekmu itu hidupnya murung, terbayang-bayang pacarnya terus meskipun kawin sama orang lain. Nah, kemurungan ini biasanya kan kalau ditinggal itu sangat dalam kan, yang diingat terus itu. Ini bisa mempengaruhi struktur DNA-nya. Dan ini bisa diwariskan. Ketika punya cucu, punya anak, itu kemungkinan anaknya punya watak pemurung yang sama, meskipun belum diputus pacarnya. Hidupnya jadinya nggak ceria. Kenapa? Warisan DNA. Ada buku yang bahas bagaimana DNA itu bisa dibangkitkan, bisa diwariskan, bisa dimanipulasi. DNA ini kan warisan, struktur. Jadi kalau kamu cengenges-cengenges, apa kamu ngamuan, apa kamu itu coba dicek ke atas. Ya, kira-kira mewarisi DNA yang mana? Dan ini berpengaruh itu kalau katanya Jung, struktur otak ras tertentu. Jadi ketidaksadaran kolektif ini hati-hati. Kalau dia dominan,
orangnya kadang-kadang bisa terjebak. Kalau sakit jiwa namanya fobia, delusi. Kalian kan nggak tahu ujungnya kemana, tiba-tiba kok saya kok fobia ya sama ketinggian. Nggak ada peristiwa awalannya di mana. Saya juga nggak pernah naik gunung, nggak pernah naik roller coaster apa-apa. Kok yo aku fobia ketinggian? Itu bisa jadi warisan, collective unconsciousness. Jadi ini nyetir kita. Kalau kita tidak sadar dan ini dominan, kita agak kayak orang sakit jiwa. Makanya tadi kalau di Jung, ketidaksadaran personal atau kolektif ini harus kita hati-hati dan kita kelola dengan baik. Kalau tidak, ini membanjir keluar tanpa terkontrol, ya kita bisa terkena beberapa penyakit jiwa. Jadi orang-orang di pinggir jalan yang sakit jiwa itu antara lain ya gejalanya ini. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol wilayah kesadarannya. Bawah sadarnya membanjir keluar.